Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Fitri Ramadhani dengan NIM 1900993 Pendidikan Sosiologi 3A Universitas Pendidikan Indonesia untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin M. MPD, MA. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan multikultural di berbagai negara. Seperti yang kita tahu, pendidikan multikultural di berbagai negara memiliki karakteristik berbeda-beda sesuai dengan sejarah dan unsur kebudayaannya masing-masing. Yang pertama ada pendidikan multikultural di Amerika Serikat, yang mulanya pendidikan hanya dibatasi pada imigran berkulit putih, sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633. Kemudian, setelah melewati proses dan perjuangan yang cukup panjang, penduduk di Amerika Serikat dalam rangka meniadakan atau setidaknya mengurangi diskriminasi rasial dan etnis serta kultur yang melekat padanya, dan berupaya agar semua orang dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan. Mereka melakukan reformasi yang melahirkan pendidikan multikultural itu sendiri. Yang kedua, pendidikan multikultural di Kanada. Kanada menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan multikultural pada tahun 1971. Multikulturalisme di Kanada ini diawali ratusan tahun yang lalu dengan kedatangan penduduk asli Kanada dari Asia menyebar ke berbagai negara yang mengawali beragamnya bahasa dan kebudayaan di Kanada. Kemudian datangnya orang-orang Eropa yang diawali oleh Prancis dan kemudian disusul oleh Inggris. Inilah yang mengawali kekayaan akan kebahasaan dan kebudayaan yang ada di Kanada. Kanada dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kultur penduduknya paling banyak di dunia. Keadaan di Kanada ini sangat terbuka, saling menghormati dan damai untuk para imigran dan pendatang lainnya. Bahkan, Kanada sendiri mempunyai hari multikultural loh teman-teman. Selanjutnya ada pendidikan multikultural di Australia. Munculnya gagasan multikulturalisme di Australia didorong oleh berbagai motivasi. Salah satunya yang terpenting adalah karena terus mengalirnya para imigran dari negara-negara tetangga Asia yang berperan dalam perekonomian. Namun, kebijaksanaan ini memunculkan reaksi-reaksi dari kalangan Anglo-Australian yang ingin mempertahankan bentuk masyarakat yang homogen. Oleh karena itu, di tingkat birokrasi dibentuk Aboriginal Reconciliation Council yang bekerja sama dengan The National Multicultural Advisory Council. Di sini, penekanan diberikan kepada cultural diversity daripada multikulturalisme, dengan harapan hal ini akan lebih mudah diterima. Namun, yang paling dirasakan dalam penerapannya ialah tidak adanya upaya anti-rasisme yang serius, terutama dalam mengatasi diskriminasi rasial yang berlaku dalam segala tingkatan masyarakat. Nah, yang terakhir ada pendidikan multikultural di beberapa negara di Asia, seperti Cina, Malaysia, dan Jepang. Ketiga negara tersebut menerapkan pendidikan multikultural melalui cara yang berbeda-beda. Cina dengan kebijakan khususnya karena tidak bisa mengelak dari praktik multikultural yang ada, Malaysia dengan mengadopsi kebijakan asimilasi, dan Jepang dengan perubahan yang dialami negara itu sendiri, seperti perubahan masyarakat multietnik menjadi multikultural. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.